Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tangisan Kang Deddy ya, yang dia mohon kepada Pak Presiden, rakyat ini betul-betul menangis, rakyat kecil. Saya barusan menyaksikan teman-teman UMKM ya yang mengais rezeki di jalanan ya. Saya merasakan betul ya sulitnya mencari rezeki. Jadi saya merasakan betul karena saya pernah mengalami ya. Waktu saya di Malang, saya pernah jualan jagung bakar. Ya, menurut perkiraan saya itu tempatnya sebenarnya cukup representatif ya. Tapi ya nggak segampang itu di saat kita mengawali sebuah usaha. Nah dari sinilah ya Kang Deddy menangis tadi ya. Nah, salah satu kebijakan yang betul-betul didasari dari kepekaan kepeduliannya Kang Deddy ya kepada rakyat kecil ya terkait dengan undang-undang perampasan aset untuk masyarakat. Jadi dengan kepekaan kepeduliannya Kang Deddy tadi ya melihat tangisan rakyat tadi akhirnya mengambil satu kebijakan ya yang kontroversi ya. Ya alhamdulillah banyak provinsi yang mengikuti. Nah, dari sini semoga apa yang dilakukan Kang Deddy tadi betul-betul bisa menjadi percontohan ya semua gubernur di Republik ini ya. Saya kira permasalahannya sama ya. Di saat rakyat kecil ini kebingungan mau berbuat apa. Saya sudah puluhan tahun ya mengamati permasalahan kaitannya dengan kemiskinan. Makanya saya sampai detik ini namanya dalam hati saya ini tidak terima ya kalau masih banyak rakyat yang menangis. Sementara terkait dengan korupsi yang ribuan triliun segala macam tadi, masyarakat sudah mendengar ya. Cuman masyarakat ini belum menerima dampak langsung ya terkait dengan penangkapan koruptor yang bertriliun-triliun tadi. Nah dari situ kami punya usulan ya. Semoga Kang Deddy ini berkenan ya. Kan Indonesia ini sejak merdeka itu kan sudah ada tatanan ya sampai RT RW ya, Kasun ya, kepala desa. Nah dari sini di saat kita menerjemahkan apa yang disampaikan Presiden Prabowo ya. Jadi nggak boleh ada rakyat miskin di Republik ini. Nah ini harapan saya RW minimal ya kita perankan. Makanya dengan program saya Rumah YouTube tadi maksud saya di saat kita ambil contoh ya, di saat kota itu semrawut ya, di mana-mana jalan itu macet ya,
Untuk mengatasi itu apa? Dibuatkan jalan tol. Akhirnya itu kan menjadi sebuah solusi, kemacetan itu terurai. Begitu juga kita bicara masalah kemiskinan, ya. Yang selama ini kita mengevaluasi katanya dengan program, berbagai program tadi, ya, susah untuk kita evaluasi. Kita evaluasi kaitannya dengan keberhasilan misalkan BLT lah, atau pokoknya sejenis bantuan yang digelontorkan tadi. Kembali lagi Kang Deddy itu memang luar biasa ya. Jadi perubahan mindset itu memang harus dibentuk ya. Jadi yang menerima bantuan itu harus ada tanggung jawab. Ya, bersih-bersih lingkungan atau dan lain sebagainya. Nah, dari sinilah ya saya mengusulkan ya agar masalah kemiskinan ini nanti bisa dievaluasi ya, perankan ya, struktur pemerintahan ya RW ya. Makanya program saya kan 1 RW ada 1 YouTube channel. Itu maksudnya apa? Jadi di saat RW ya itu akan mendapatkan mungkin dana abadi yang akan digulirkan kepada masyarakat ya, dengan ketentuan harus bikin YouTube channel. Jadi 1 RW tadi harus ada 1 YouTube channel sebagai media ya. Media menuju Indonesia ini terang benderang. Maksudnya apa ya? Jadi yang selama ini tuh banyak bantuan-bantuan yang kadang-kadang salah sasaran ya, tidak tepat sasaran ya, kurang mensolusikan katanya dengan pengentasan kemiskinan ya, kaitannya dengan UMKM naik kelas ya, kaitannya dengan makan bergizi ya. Ini masih terkesan bias ya. Jadi masyarakat yang paling bawah ini mau berbuat apa dalam posisi sekarang? Makanya saya memberanikan diri ya. Dengan rumah YouTube teliti yang sudah kami jalani ini, saya nyoba ke dinas. Ya ternyata dinas responnya ya nggak jauh beda sewaktu saya waktu di Kabupaten Malang. Ya saya bukan sok-sokan ya. Saya dulu waktu di Kominfo ya. Jadi ada masyarakat bicara masalah informasi, saya datangi sama saya. Ya, saya datangi. Lah ini saya datang ke kantor dinas ya. Saya hampir berkali-kali ya, baru ketemu kepala dinas Kominfo ya. Nah, untuk di Kabupaten Bandung ya. Saya ingin ke Dinsos ya. Saya setiap kali ke dinas sosial masih belum bisa ketemu. Tapi saya sudah diberikan beberapa kontak person ya, aktivis Karang Taruna atau pegiat KIM. Tapi menurut saya nggak akan ada respect ya di saat saya sesama KIM ya. Saya misalkan bersusah payah misalkan akan saya datangi ya KIM tadi, nggak akan respect. Nah, di sini maksud saya, jadi pemerintah itu yang harus punya inovasi, punya kreasi lah. Dengan saya mengumpulkan beberapa orang miskin yang mau berkumpul, tak ajak berdiskusi, ya, dia siap jujur, ya, dia siap sukses, ya, dengan terang benderang, dengan adanya YouTube channel gampangannya, dia siap, misalkan di saat dikucurkan dana, mau mengembalikan, ya, tapi no riba, sifatnya bagi hasil.
Semua aktivitasnya di-up di YouTube. Nah, ini kan clear. Ya. Jadi di saat misalkan pemerintah, ya, saya akan membantu, ya, setiap RW misalkan anggaran 20 juta setiap RW. Ketentuannya apa? Harus ada channel YouTube. Clear kan? Nah, jadi masyarakat ini mau ngapain itu jelas gitu loh. Kalau sekarang ini kan bingung. Di saat Koperasi Merah Putih, ini sudah minor suara itu ya. Karena selama ini pemerintahan desa ini banyak yang tidak transparan, sehingga banyak komen-komen yang minor. Ya. Banyak yang mengatakan paling itu yang dijadikan pengurus Koperasi Merah Putih antek-anteknya kepala desa. Nah, ini kan bicara yang sangat negatif ya. Nah, dari sinilah ya saya prihatin ya. Makanya saya sangat berharap ya Kementerian Komdigi ya. Ini yang beliaunya juga mantan jurnalis, saya kira tahu permasalahan masyarakat di bawah itu kayak apa. Nah, harapan saya rumah YouTube inilah ya. Saya siap ya dipanggil siapapun, mau kepala desa, mau camat, mau wali kota, ya, bupati, mau gubernur ya. Mari kita sharing. Ya. Kebingungan masyarakat ini kita berikan solusi apa? Terus kita tawarkan bagaimana di saat satu RW ada YouTube channel. Saya kira satu RW itu ada anak muda yang punya kemampuan. Nah, terus kita sosialisasikan. Ini ada bantuan, ya. Kamu menerima bantuan, ketentuannya kamu harus punya usaha. Mau jual gorengan, mau jual bakso, mau jualan rombeng, mau apa segala macam. Ada aktivitas bisnis, ya. Dan aktivitas bisnismu tadi harus di-shooting, dilaporkan di YouTube. Tinggal dikirim, Pak, ini loh Pak usaha saya, Pak, alhamdulillah berjalan. Ya, bulan ini saya sudah mengangsur. Jadi ada yang akan dilakukan oleh masyarakat itu ada. Ya. Nah, kalau posisi sekarang ini masyarakat tuh bingung, makanya Kang Deddy tuh bingung, nangis. Ya. Saya mantan ASN ya. Di TV itu kan sudah sering diperdengarkan di saat korupsi ini betul-betul diberantas, perampasan aset koruptor betul-betul diputuskan oleh DPR. Ya. Nah, terus di saat menggelontorkan dana ke masyarakat tadi, clear. Pokoknya ketentuannya harus ada channel YouTube. Dan channel YouTube tadi ada kepengurusannya ketua, sekretaris, bendahara. Clear. Ya. Disinilah di saat transparansi ya. Nah, akhirnya masyarakat itu ada kepercayaan, ya, ada semangat. Tapi kalau posisi sekarang, misalkan yang diharapkan itu adalah kepala desa, ya saya pernah ya menyaksikan waktu Kang Deddy Mulyadi, ya, itu mendatangi kantor desa, ya, terus berdialog dengan bagian perencanaan, nggak ngerti, ya. Nah inilah ya satu bukti lah. Ya. Jadi kalau kepala desa plus perangkatnya, ya selama ini tuh berpikirnya tuh hanya duit dan duit. Begitu juga orang-orang kecamatan, orang-orang kabupaten, sampai orang-orang gubernur berpikirnya itu adalah duit dan duit. Bagaimana caranya korupsi? Ya, ya ini clear sudah. Ya, saya mantan ASN, saya tahu. Saya aktivis. Ya, saya pegiat anti korup. Ya. Saya sudah puluhan tahun
membina masyarakat untuk tak ajak terang benderang, ya. Untuk tak ajak masalah transparansi birokrasi, ya. Tapi selama itu bupati wali kota itu tuli semua. Nah dari situlah di saat saya bicara ASN, ya, apa yang diharapkan Kang Deddy Mulyadi ini, ya, bagaimana ASN itu harus punya kepekaan kepedulian. Ya, seperti Bupati Deli Serdang ini keren, ya. Di saat ASN tadi culun, ya, namanya gak ngerti itu Pak si pecat. Nah, jadi biar ASN itu ada inovasi, ada kreatif, ya. Sudah ada TPP, sudah ada Tukin. Saya udah puluhan tahun Kang Deddy, ya, gampangannya saya beli baju itu mampunya beli baju bekas. Ya, saya makan itu hampir nggak pernah makan ke restoran. Ya, semata-mata apa? Saya melihat rakyat kecil ini loh. Ya, saya melihat masyarakat di bawah saya ini loh. Saya sudah puluhan tahun tadi saya buktikan perjalanan saya dengan YouTube channel yang saya bangun. Ya. Di situ saya berdialog, saya memotivasi, saya mengedukasi, saya mengajak. Sudah ribuan video. Makanya pada posisi sekarang kami mohon Kang Deddy, ya, Kang Deddy programkan satu RW, satu YouTube channel. Bangun Jawa Barat ini terang benderang. Ya. Bangun transparansi. Ya. Bagaimana setiap RW di saat ada YouTube channel tadi, ya, itu bisa kita fungsikan banyak hal untuk pengawasan. Di saat misalkan aparat dari semua jajaran, misalkan di lingkungan, misalkan dia sama sekali tidak proaktif supaya dilaporkan ke dinas atau ke instansinya. Ya. Sehingga dari sini ASN itu harus betul-betul berubah mindset. Kadang-kadang prihatin di saat saya melihat kontennya Kang Deddy, ya. Kamu tuh pegawai, tidak kerja, ya, tidak punya kinerja. Berhak enggak untuk mendapatkan tukin, mendapatkan TPP? Jawabnya berhak. Ini kan prihatin saya. Makanya saya sangat berharap, ya, bupati wali kota, ya, kepala dinas itu yang nggak produktif, ya, itu supaya diganti aja. Ya. Nah, bagaimana kepala dinas itu agar produktif? Ya, berikan reward di saat berprestasi, berikan punishment di saat nggak bisa apa-apa. Percuma, ya, memberi gaji tinggi tapi nggak produktif. Jadi saya ke Bandung ini gampangannya sudah separuh perjalanan. Perjuangan saya yang udah puluhan tahun tadi, alhamdulillah, ya. Sekarang saya menjadi penduduknya gubernur paling heboh se-Indonesia, Kang Deddy Mulyadi. Kalaupun dia sudah gubernur, ya, dia tetap menjaga hatinya, ya. Dia tetap berpelukan dengan orang miskin, dengan anak-anak pang, dengan pengemis, masih berpelukan Kang Deddy. Ini bukan pencitraan. Di saat Kang Deddy melihat alam itu menangis, ya, karena alam ini sudah tidak sesuai dengan keperuntukannya, diizinkan seperti yang dilakukan pembongkaran wisata hibis fantasi. Ya. Nah, dari sinilah, ya, di saat Kang Deddy itu memang peka peduli melihat rakyat,
miskin, nangis. Nangis Kang Deddy. Saya ASN-nya angkatan tahun 90. Nggak ada tukin, nggak ada TPP. Hutang saya sekarang itu seleher ini loh. Ya. Tapi saya tidak mengeluh dengan kondisi seperti ini. Tapi saya berjuang. Ya. Semoga saya berada di posisi yang tepat ya. Sebagai rakyatnya Gubernur Jawa Barat yang keren. Kang Deddy, ya, mohon berkenan Kang Deddy, ya, biar rakyat ini punya kejelasan, punya harapan. Ya. Programkan satu RW harus ada YouTube channel untuk menerima dana bergulir dan abadi. Ya. Anak muda perankan. Ya. Pokoknya satu RW yang sudah ada channel YouTube, yang sudah ada kepengurusannya, percayakan ya untuk mengelola anggaran untuk mengentaskan kemiskinan. Ya mungkin itu Kang Deddy. Ya. Semoga Kang Deddy mendengar. Kang Deddy sebagai gubernur, saya sebagai rakyat biasa, saya menangis ya. Dalam kondisi seperti sekarang ini, rakyat miskin disuruh ngapain, disuruh berbuat apa. Menangis saya Kang Deddy.